Jumpa dengan Bung Yes kembali di Rai Soccer TV. Kali ini saya masih berbicara tentang perbaikan sepak bola nasional kita. Dan konten kali ini saya akan lebih menyorot tentang keterlibatan atau sikap Presiden Joko Widodo dalam ikut mengurus, membangun, dan kepeduliannya kepada sepak bola kita. Namun sebelumnya, saya minta teman-teman semua, sahabat rekan Rai Soccer TV, jangan lupa nonton sampai habis. Dan like, comment, and subscribe, karena tanpa Anda, channel ini tidak akan berkembang. Pak Presiden yang terhormat, Pak Joko Widodo, kembali saya harus mengingatkan Bapak bahwa keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung Presiden terhadap sepak bola kita akan sangat menentukan arah sepak bola kita ke depan nantinya. Dan sejak Bapak memimpin negara ini, ada beberapa kali ketersinggungan atau keterlibatan secara langsung maupun tidak Presiden terhadap sepak bola kita. Dan saya sebut saja, mulai yang pertama yang nyata adalah ketika Presiden mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Dan Impres tersebut sesuai dengan blueprintnya atau roadmapnya itu baru berakhir di 2024 nanti. Ya, kita masih punya 1,5 tahun lah untuk bisa memakai dasar landasan Impres tersebut untuk memperbaiki sepak bola kita. Karena sampai saat ini Impres tersebut mangkrak Pak Presiden. Tidak terdengar juntrungannya sudah sampai di mana. Dan yang kedua, tragedi Kanjuruhan sampai saat ini juga belum terselesaikan dengan baik. Paling tidak muncul terpidana atas kasus tersebut atau tragedi tersebut, atau paling tidak ada tanggung jawab yang real dan nyata yang keluar dari sikap pemerintah terhadap keluarga korban 135 orang yang meninggal. Ini juga merupakan PR atau pekerjaan rumah yang ditinggalkan atau masih belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, nah ini yang terupdate tentang keterlibatan Presiden dalam mengusung, dalam mendukung, dalam arahan, mengarahkan seseorang untuk memimpin Federasi Sepak Bola kita atau PSSI. Dan kita semua tahu, bukan rahasia umum lagi, pada tahun 2016 walaupun Pak Presiden tidak muncul menyatakan secara transparan, tetapi ketika Pak Edi Rahmayadi naik sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Jokowi ada di belakangnya. Dan setelah Pak Edi Rahmayadi muncul Pak Muhammad Iryawan, Pak Jokowi juga ada di belakangnya, disebut-sebut sebagai orang yang mendukung Pak Muhammad Iryawan atau yang biasa disapa Ibul. Dari dua dukungan tersebut ternyata gagal, Pak. Gagal. Dan saya kembali mengingatkan, sudah pernah saya singgung, Pak, kegagalan itu lebih banyak disebabkan karena tidak ada kontrol atau komitmen atau keseriusan dari Bapak untuk mengawal paling tidak sampai dengan selesai masa jabatan Ketua Umum PSSI yang didukung tersebut. Sehingga ketika terpilih, sang Ketua Umum akhirnya lepas kendali dan sepak bola kita tetap jalan di tempat, bahkan mundur. Nah sekarang sudah bukan rahasia umum lagi di masyarakat sepak bola
Pak Erick Thohir disebut-sebut diarahkan oleh Bapak untuk memimpin PSSI. Walaupun informasi ini sudah dibantah secara langsung oleh Menteri Olahraga Zainuddin Amali bahwa Presiden tidak mengerahkan seseorang untuk duduk memimpin PSSI. Ya, percaya dan tidak, tetapi dengan pengalaman saya yakin 99,9% benar Erick Thohir disinyalkan oleh Bapak untuk maju pimpin PSSI. Karena alasan saya salah satunya, Erick Thohir sebelum ini sepertinya orang yang alergi dengan sepak bola. Tapi mendadak dia sangat menggebu-gebu untuk memimpin PSSI. Pak Presiden, masyarakat sepak bola ingin Anda meninggalkan legasi di sepak bola yang benar-benar harum dan wangi baunya. Bukan ketika Presiden turun atau mengakhiri 2 periode masa jabatan, di 2024 masih ada 3 PR yang sangat berat ini, Pak. Impres belum selesai, tragedi Kanjuruhan juga sama, dan sekarang ada orang yang didukung dan diarahkan oleh Pak Presiden untuk memimpin PSSI. Dan bukan tidak mungkin PSSI akan babak belur kembali. Saya beberapa kali pernah ditanya, ini dalam konteks Piala AFF kemarin, Bung Yes, Indonesia ada di semifinal nih, akan leg pertama main di Senayan melawan Vietnam, leg kedua akan main di Hanoi melawan tuan rumah Vietnam. Menurut Bang Yes gimana sih tim kita? Bisa nggak lolos ke final dan mungkin juara? Untuk pertama kali ya. Apa saya bilang? Sebagai anak bangsa saya sangat rindu pingin kita juara. Tetapi kalau dari perspektif sepak bola, no. Final aja susah, apalagi juara. Terbukti. Kemudian kalau melihat orang yang Bapak dorong saat ini, hanya kemungkinan besar hanya dengan gol adalah menyelesaikan Piala Dunia U20 pada bulan Mei dan Juni tahun ini, dan diharapkan kegiatan itu sukses, selesai. Lebih daripada itu tidak, Pak. Saya yakin tidak akan sanggup membenahi sepak bola, bahkan mewujudkan ide adanya transformasi sepak bola yang didengungkan oleh Pak Presiden pasca tragedi Kanjuruhan bersama FIFA, bahwa akan ada kerjasama. FIFA mendukung penuh pemerintah Indonesia untuk mentransformasi sepak bola Indonesia menuju arah lebih baik. Sampai saat ini mana? Belum ada tim transformasi itu didengar, apalagi dibentuk, apalagi bekerja, apalagi FIFA datang ke sini. Belum ada, Pak. Ini PR-PR yang Bapak tinggalkan. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Pak Presiden pergi meninggalkan posisi Presiden, Pak Jokowi, tolong benahi dulu PR-PR yang ada di sepak bola ini, sehingga walaupun di periode Bapak sepak bola kita belum maju, tetapi dengan memperbaiki PR-PR ini, yaitu Impres nomor 3 diwujudkan, kemudian tragedi Kanjuruhan diselesaikan, bentuklah tim transformasi untuk bekerja memperbaiki sepak bola, dan sekali lagi, dan Bapak ikut bertanggung jawab ketika orang yang Bapak dukung tidak berhasil membangun sepak bola, dan 2 periode sebelumnya sudah terjadi. Edi Rahmayadi dan Iwan Bule atau Muhammad Iriawan gagal, Pak. Bapak ikut bertanggung jawab loh, Pak. Iman saya menyatakan semua kepala negara atau penguasa di sebuah negara adalah orang-orang yang ditunjuk Tuhan, Pak, untuk memimpin negara, dan rakyat harus tunduk karena mereka adalah Tuhan di dunia. Dan kalau Bapak tidak jujur,
Bapak tidak mempercayakan orang yang tepat untuk memimpin sepak bola, Bapak ikut terlibat dalam merusak sepak bola, Pak. Itu pasti, Pak. Karena ketika Bapak dukung seseorang, Bapak harus tahu orang ini memenuhi syarat enggak. Pak Erik belum 5 tahun, Pak, di sepak bola. Sehingga dia belum layak dan tidak pantas ada di Esko nantinya, Pak. Ini harus dikoreksi, Pak. Jangan sampai Bapak mendorong, ya sorry kalau saya bilang, sosok tikus dalam karung. Yang Bapak tidak tahu dia ini memenuhi syarat enggak untuk memimpin PSSI sesuai dengan statuta, Pak. PSSI itu punya statuta, punya regulasi, punya aturan main, Pak. Ya sama saja dengan seorang calon presiden akan berlomba menduduki kursi presiden. Dia ada melalui tahapan-tahapan regulasi, aturan yang harus dipenuhi, Pak. Erik tidak memenuhi itu, Pak, di statuta PSSI. Jadi sekali lagi, Bapak jangan sampai salah mendukung seseorang nantinya. Dan pesan saya, semoga Bapak Jokowi tetap sehat, kuat, karena Bapak adalah salah satu presiden kita yang terbaik. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!